Ada Kan tadi nama ada si baru Mangun. lagi Bang Jack. Tadi ada Mangun tadi. Iya, dia turun dulu katanya ada tamu. Kalau Mangun kan saya lagi pantau. Hmm. Nanti siapin kitabnya, Ji. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita mulai Ustaz. Siap, silakan dimulai Pak Ustadz. Tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ila arwai abaihi wa ummi wa sahabatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم kita lanjutkan kajian kita. Lanjut daripada perkataan Imam Syibli ya, diceritakan bahwasanya beliau telah membantu mengkhidmat 400 guru 400 guru. Kemudian beliau telah membaca 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis itu beliau pilih hanya satu hadis katanya. Nah, hanya satu hadis yang beliau pilih dan beliau amalkan. Aku tinggalkan yang lainnya. Karena kenapa? Karena aku berpikir dalam satu hadis itu aku menemukan kebebasanku dan keselamatanku katanya. Yang mana hadis itu Masya Allah Ustaz. Hadis itu Masya Allah, semua ilmu-ilmu orang terdahulu dan juga ilmu-ilmu orang yang akan yang sekarang ini juga sudah di dalam itu, di dalam ilmu tersebut, di dalam hadis tersebut katanya. Dengan satu hadis itu sudah mencukupi katanya. Oleh karena itu mana hadisnya? Hadisnya wadzalika anna Rasulullah SAW qala li ba'di ashabi i'mal li dunyaka, kerjakanlah olehmu untuk duniamu biqadri maqamika fiha, dengan seukuran tinggalnya engkau di dalam dunia. Wa'mal li akhiratika, kerjakanlah olehmu untuk akhiratmu biqadri baqaika fiha, dengan seukuran tetapnya engkau di dalam akhirat ataupun keabadian engkau. Kalau akhirat itu kan abadi dia. Ayyuhal walad idza alimta hadzal haditsa, idza amilta hadzal haditsa, apabila engkau beramal, engkau mengamalkan dengan inilah hadis, la hajata, tidak ada butuh lagi, ilal ilma katsiri, kepada ilmu yang banyak. Wa ta'ammal, karena aku berpikir fi hikayatin ukhra, di dalam hikayat yang lain. Nah, inilah dia. Anna Hatim al-Asamma kana min ashabi Syaqiqin al-Bilqi rahmatullahi alaihima. Bahwasanya Hatim al-Asam, beliau adalah sahabatnya Syaqiq rahmatullahi alaihima, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Fasa'ala, kemudian bertanya ianya Syaqiq akan Hatim, yauman, pada suatu hari, qala, berkata ianya Syaqiq, apa kata beliau?
sahabatani munzu salasina sanatan ma hasalta biha. Engkau berteman denganku semenjak 30 tahun. Apa yang engkau dapatkan selama 30 tahun tadi? Maka Hatim berkata, asaltu samani fawaida minal ilmi. Yang aku dapat hanya 8 beberapa faedah ilmu. Yang mana 8 faedah ilmu itu mencukupkanku daripada ilmu. Kenapa? Li'anni arju khalasi wa najati fiha. Karena sungguhnya aku berharap dengan 8 faedah ilmu itu menyelamatkan aku dan juga melepaskan aku berharap. Maka berkatalah beliau. Faqala, kemudian berkata, siapa yang berkata? Syaqiqun, olehnya Syaqiq. Syaqiq ini berkata, apa kata beliau? Mahia, apa yang 8 itu? Qala Hatimun, maka berkata olehnya Hatim, al-faidatul ula, adapun faedah yang pertama, anni nadhartu, sungguhnya aku melihat ilal khalqi, kepada makhluk. Para'aitu, kemudian aku melihat likullin, daripada setiap minhum, daripada mereka makhluk-makhluk, mahbuban, kekasih, wa ma'syuqan, yang dirindukan. Nah, kekasih yang dirindukan itu siapa maksudnya? Itu adalah anak, istri, pangkat, harta, dan lainnya. Yuhibbu, yang mencintai ianya seseorang, hu akannya kekasihnya. Wa ya'syaqu, dan merindunya seseorang, hu akan kekasihnya. Wa ba'du dzalikal mahbubi, dan sebahagian demikian yang dicintainya itu, yusahibu, itu menyertai ianya sesuatu yang dicintainya, hu akan nyaman. Ila maradil mauti, pada maradil mauti. Jadi Hatim menjawab, kata beliau, sesungguhnya aku telah melihat kepada segala makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Lalu aku dapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya, ada sesuatu yang disenanginya. Aku melihat pula bahwa ada dari sebagian sesuatu yang dikasihinya itu sampai kepada sakit dia, sampai dia sakit. Bahkan ada yang mengasihinya itu sampai dia membawa ke kubur. Dan manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mau untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur, ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seseorang itu dalam kubur, katanya. Nah, inilah yang semalam lanjutan faedah yang pertama, yang mana faedah pertama semalam udah kita baca. Sekarang ini kita masuk kepada faedah yang ketiga. Apa faedah yang ketiga? Al-faidatus salisatu. Faedah yang ketiga, anni ra'aitu, bahwa sungguhnya aku melihat, kulla wahidin minan nas, akan setiap salah satu daripada manusia, yas'a, berusaha ianya manusia, fi jam'i hutamid dunya, di dalam mengumpulkan manfaat ataupun faedah-faedah dunia. Summa yamkisu, kemudian menahan ianya manhu, akan manfaat dunia. Qabidan, hal keadaan menggenggam, yadahu, akan tangannya, man alaihi, ke atas manfaat dunia tadi. Fata'amaltu, maka aku berfikir, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan apa-apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Oke, tunggu ya. Tunggu sebentar aja. Ada yang nelpon. Halo Ustaz. Halo Ustaz, tanda tangan. Oke. Tunggu Kiai, bentar aja. Halo?
Ya, mohon ditunggu sebentar. Pak Ustadznya sedang ada telepon urgent. Oke. Assalamualaikum Aku pikir buat nggak ada sinyal, sedulur. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau tadi dapat telepon. Kita tunggu saja sebentar. Tadi rame Ustadz pada kemana nih? Ya, lagi menunggu Pak Ustadz nih. Beliau sedang menerima telepon. Baru mulai juga kajiannya. Baru mulai. Kita simak bareng-bareng aja. Kopinya wis siapkan. Wedang sereh. Afwan Kiai, Masya Allah. Siap, nggak masalah. Oke, it's okay. Lanjut. Ini baru tadi dibacakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ya. Udah kena uji lagi nih yanfadu indakum nih ha. Kenapa itu Pak Ustadz? Ya tadi disuruh tanda tangan. Ada apa penandatanganan masalah pesantren. Berarti faedah yang keempat nih, faedah yang ketiga ini adalah sesungguhnya aku melihat setiap orang itu berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahannya dan tidak mau menginfakkan ataupun mendermakannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah yang berbunyi, apa yang ada di sisimu itu akan lenyap, ma indakum yanfadu habis, wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Itu kata beliau. Fabazaltu, maka aku mengeluarkan mahsuli akan penghasilanku minat dunia, daripada dunia, liwajahillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Fafaraqtu, kemudian aku membagi-bagi akannya penghasilanku bainal masakina, di antara orang-orang miskin, liyakuna karena adalah ya penghasilan itu dukron sebagai tabungan li akanku indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Maka lalu aku pun terus suka mengorbankan apa juga yang udah aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah ta'ala. Inilah Masya Allah. Kemudian yang keempat, al-faidatur rabi'u, adapun bermula ini itu faedah yang keempat, anni, bahwa sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat ba'dal khalqi, akan sebahagian makhluk, yadhunnu, mengira ianya makhluk, anna syarafa, bahwasanya kemuliaan makhluk, wa izzahu, dan kemegahannya makhluk itu, fi kasiril aqwami, pada banyaknya pengikut-pengikut, wal asyairi, dan juga pada banyaknya teman-teman. Fa'tazza, maka mulia ia nyaman bihim, dengan mereka. Masya Allah. Jadi faedah yang keempat ini, sesungguhnya aku melihat sebagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungannya itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikutnya. Masya Allah. Aku menyangka seperti itu, katanya. Rupanya tertipu beliau. Waza'ama, dan menyatakan ia nyaman akharuna, akan yang lain, annahu, bahwasanya fi sarwatil amwali, di dalam kekayaan harta, wa kasratil auladi, dan juga banyaknya keturunan ataupun anak-anak,
Waftakharu, kemudian berbangga mereka itu biha dengan banyaknya harta dan anak. Wahasiba, dan menyangka ba'duhum oleh sebagian mereka annal izza, bahwa sungguhnya kemuliaan, wasyarafa ataupun kehebatan, fi ghasbi amwalin nasi, di dalam merampas segala harta manusia, wa zulmihim, dan menzolimi mereka, wasafki dimaihim, dan merampas membunuh mereka lah, darah-darah mereka. Wa'taqadat, dan berkeyakinan ta'ifatun oleh salah satu kelompok annahu, bahwa sesungguhnya fi itlafil mali, di dalam menghabiskan harta, wa israfihi, dan memboroskan harta, wa tabdzirihi, dan membazirkan harta. Jadi katanya ada pula sebagian daripada mereka yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan banyaknya anak-anak. Lalu dia merasa sombong dengan yang demikian itu, banyak hartanya, banyak anak-anak buahnya. Bahkan ada pula yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu berada pada kemampuan merampas hak orang lain, menzolimi mereka, serta menumpahkan darah-darah mereka. Dan juga menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang harta, melakukan kemubaziran, dan sangat keterlaluan dalam berbelanja harta. Fata'amaltu, maka aku berfikir fi qawlihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Masya Allah. Faktartu, maka aku memilih at-taqwa, akan ketakwaan. Aku memilih jalan takwa, katanya. Wa'taqadtu, dan aku yakin annal Qur'ana, bahwa sungguhnya Al-Qur'an itu haqqun, itu benar, shadiqun, dan juga sangat benar. Wa dhanna, dan berprasangka hum, akan mereka, ya, dan berprasangka, apa nih domirnya ini, ianya manhum, akan mereka, wa husbanuhum, dan dugaan mereka, kullaha, yaitu semuanya itu batilun, itu batil, zailun, lagi lenyap. Maka aku memilih jalan takwa untuk mendapatkan kemuliaan, dan aku yakin dengan sepenuh hati, beliau yakinnya ini, bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar gitu. Dan sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi, semua yang tadi itu, semuanya itu adalah batil dan hanya palsu belaka. Jadi kemuliaan itu bukan terletak pada banyaknya pengikut ataupun banyaknya kaum. Ini orang-orang seperti ini orang yang tertipu dengan cara berpikirnya. Kebahagiaan itu bukan, kemuliaan itu bukan terletak pada banyaknya harta, banyaknya anak buah. Akan tetapi kemuliaan itu adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kemudian al-faidatu al-khamisu, bermula faedah yang ke-5. Faedah yang ke-5 apa? Anni, sesungguhnya aku, ra'aitu, aku melihat, annasa, akan manusia, yadhummu, yang mencela, ba'duhum, oleh sebahagian mereka, ba'dhan, akan sebahagian yang lain. Wa ya'tabu, dan menggosip, ba'duhum, oleh sebahagian mereka, ba'dhan, akan sebahagian yang lain. Fawajadtu, maka aku mendapati, asla zalika minal hasadi, akan asal yang sedemikian itu adalah berupa karena iri. Iri fil mali, di dalam harta,
wal jahi dan pangkat, wal ilmi dan ilmu. Fata'ammaltu, maka aku berfikir fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nanti datang supir jemput sana malam. Kami membagikan di antara mereka ma'isyatahum, akan kehidupan mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Surat Az-Zukhruf itu ayat 32. Fa'alimtu, maka aku mengetahui annal qismata, bahwa sesungguhnya pembagian kanat yang ada ianya pembagian itu minallahi ta'ala fil azali, sudah tertera di dalam azali. Artinya sebelum diciptakan langit dan bumi sudah tertera semua pembagian-pembagian itu. Fama hasattu, maka tidak aku iri ahadan akan siapapun, waraditu, dan aku rela biqismatillahi ta'ala, dengan pembagiannya Allah Ta'ala. Jadi faedah yang kelima ini yang beliau dapat, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling memaki, ramai orang yang saling umpat-mengumpat, caci mencaci, cela mencela, dan aku dapati hal ini berasal dari sifat apa? Hasud dalam memiliki kedudukan ataupun ilmu. Banyak sekali orang yang cela mencela, maki memaki, rupanya gak ada lain, penyebabnya adalah dikarenakan sifat hasud iri. Lalu aku memikirkan firman-Nya Allah yang berbunyi, kami nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Maka aku pun paham bahwa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala, bahkan sejak dari ilmu yang azali lagi. Artinya sebelum diciptakan dunia, sebelum diciptakan akhirat ini sudah tertera rezekinya manusia, sudah tertera bagaimana 4 perkara itulah. Oleh karena itu aku nggak pernah hasut akan siapapun. Aku tidak pernah iri kepada siapapun. Dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-faidatu sadisatu, bermula ini itu faedah yang ke-6. Anni, bahwa sungguhnya aku ra'aitu, aku melihat an-nasa, akan manusia, yu'adi, yang memusuhi ba'duhum, oleh sebahagian mereka, ba'dan, akan sebahagian yang lain, li gorodin, karena tujuan, wasababin, dan juga sebab. Sajis sudah. Fata'amaltu, maka aku berfikir fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu itu adalah musuh. Fattakhidhu, maka jadikanlah olehmu hu, akan syaitan, aduwan, sebagai musuh. Fa'alimtu, maka aku mengetahui annahu la yajuzu, bahwasanya tidak boleh ada watu ahadits, oleh memusuhi sesiapapun, ghairi syaitani, selain syaitan, laknatullah alaih. Maka faedah yang ke-6 ini dahsyat. Sungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lainnya saling bermusuh-musuhan karena suatu tujuan atau suatu sebab itu. Maka aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi apa katanya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu, karena sungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka itu menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka aku pun membuat kesimpulan bahwa tidak perlu kita bermusuhan dengan sesiapapun selain daripada syaitan, laknatullah alaihi. Masya Allah, kena kita nih. Al-faidatus sabi'atu, adapun bermula ini itu faedah yang ke-7. Anni, bahwa sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat kulla ahadin, akan setiap salah seorang, yas'a, yang berusaha, ia nyaman, bijitin, dengan sungguh-sungguh, wa yajtahidu, dan rajin ia nyaman, bimubalaghatin, dengan sangat keras rajinnya itu, li talabil quti, untuk mencari penghidupan, wal ma'ashi, dan mencari kekuatan ataupun mata pencaharian.
Bihaitsu dengan sekiranya yaqa'u jatuh ia nyaman bihi dengannya mencari penghidupan itu syubhatin wa aramin, syubhat dan haram. Wa yuzillu dan menghinakan ia nyaman nafsahu akan dirinya, wa yanqusu dan mengurangi ia nyaman qadrahu akan ukuran nyaman. Fata'ammaltu maka aku berfikir fi qauli ta'ala pada firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada daripada binatang melata pun permukaan bumi ini kecuali ke atas Allah lah yang memberi rezekinya. Fa'alimtu maka aku mengetahui anna rizqi bahwa sesungguhnya rezeki 'ala Allah Ta'ala itu ke atas Allah Ta'ala, wa qad domina dan sungguh telah menanggung ianya Allah hu akan rezeki. Fastaghaltu maka aku sibukkan bi ibadatihi untuk beribadah kepada Allah, wa qata'tu tama'i dan aku potong rasa tamakku aman daripada sesuatu siwahu selainnya man sebenarnya sesuatu. Faedah yang ketujuh ini adalah sesungguhnya aku melihat setiap orang itu bersungguh-sungguh dan berusaha dengan penuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Terkadang dia terpaksa mengambil yang syubhat dan yang haram. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Maka aku pun mengetahui bahwasanya rezekiku itu di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya, itu berharap kepada makhluk. Al-faidatu saminatu yang terakhir, faedah yang ke-8. Anni bahwa sungguhnya ra'aitu aku melihat kulla wahidin akan setiap sesuatu mu'tamidan yang berpegang ala syai'in kata sesuatu makhlukin berupa makhluk. Artinya gimana? Sungguhnya aku melihat setiap orang itu ada memiliki sesuatu yang menjadi pegangannya. Ba'duhum bermula sebagian mereka alat dinari ke atas dinar-dinar wa dirhami dan juga dirham-dirham. Wa ba'duhum dan sebagian mereka alal mali ke atas harta wal mulki dan pangkat. Wa ba'duhum dan bermula sebagian mereka itu alal irfati ke atas pekerjaan. Wasi'anati dan tukang. Wa ba'duhum dan bermula sebagian mereka ala makhluqi mithlihi ke atas makhluk yang semisalnya, maksudnya makhluk seperti dirinya. Fata'ammaltu maka aku berfikir fi qauli ta'ala pada firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Waman bermula man yatawakkal yang bertawakal ia nyaman bertawakal 'ala Allah ke atas Allah, bahwa maka bermula dirinya Allah hasbu akan mencukupinya. Innallah sungguhnya Allah itu balighu menyampaikan ianya Allah amri akan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara dan Allah menjadikan bagi setiap sesuatu itu ada ukurannya. Wa tawakkaltu maka aku bertawakal 'ala Allah Ta'ala fa huwa hasbi wa ni'mal wakil, maka dirinya Allah itu cukup bagiku dan dialah sebaik-baik wa ni'mal wakil. Beliau itulah sebaik-baik ni'mal wakil. Berserah diri, tempat berserah diri. Kaidah yang ke-8 ini kata beliau, sesungguhnya aku melihat setiap orang itu ada memiliki sesuatu yang menjadi pegangannya. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan dan ada juga yang lain menjadikan harta dan kerjaannya sebagai pegangan dan ada pula yang menjadikan kepandaiannya atau pekerjaannya sebagai pegangan. Bahkan ada yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Lalu aku memikirkan firman Allah, siapa yang memberi rezeki itu, ya siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya melaksanakan urusan yang dikehendakinya, Allah itu telah mengadakan ketentuan bagi setiap-tiap sesuatu. Maka aku terus bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan aku dan Allah itu adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Faqala kemudian berkata Syaqiqun oleh Syaqiq, waffaqa semoga memberi taufik akan engkau Allahu oleh Allah Ta'ala yang maha luhur, ya Allah.
Ini sesungguhnya qad nazartu, aku melihat at-Taurata akan kitab Taurat, wal Injila dan Injil, wal Zabura dan Zabur, wal Furqan dan Al-Quran, fawajadtu, maka aku temukan al-kutuba akan beberapa kitab al-arba'ata yang 4, taduru yang berkisar ala hadil fawaid samani, ke atas inilah segala faedah yang 8. Faman amila, maka bermula man yang mengamalkan ia nyaman biha dengan yang 8 faedah ilmu ini, karena niscaya adalah amilan itu orang yang beramal bihadil kutubil arba'ati, itu adalah orang yang mengamalkan 4 kitab ini. Maka aku terus bertawakal, katanya. Lalu Syakik al-Balkhi berkata kepada Imam Hatim al-Assam, semoga Allah senantiasa memberimu taufik. Sungguhnya aku telah membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahas 8 masalah yang engkau sebutkan tadi. Siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya dia telah beramal dengan keempat-empat yang telah aku sebutkan tadi, yaitu kitab Zabur, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Masih mau ditambah atau cukup Pak Ustadz? Nampaknya sampai sini dulu nih Sat, sekali nih Sat. Insyaallah. Siap. Karena ini tadi sibuk kali ini Satnya. Iya, baik. Aduh, mohon maaf sekali nih sudah merepotkan nih. Demi memberi ilmu kepada kawan-kawan semua nih yang ada di room ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin dari kawan-kawan yang di panel ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya mulai dari Bang Tato. Silahkan Bang Tato. Assalamualaikum Ustadz, Kiai, Guru. Waalaikumsalam. Mau nanya ini nih yang tadi mengenai permusuhan antara manusia dengan iblis tadi atau setan itu, yang si penggoda itu maksudnya di sini itu membentengi diri ya dengan ilmu-ilmu syariat yang mempelajari di mana daripada sifat-sifat setan di dalam dia manuvernya untuk menggoda manusia itu tadi ya. Ya, benar sekali Ustaz. Pas. Berarti kalau kita memusuhi seseorang atas dasar memang dia mempunyai sifat seperti itu, kriterianya hampir dia menyifati daripada setan tersebut. Yang kita musuhin bukan orangnya, tetapi daripada sifatnya itu ya. Sifat orang itu yang dia hampir menyamai daripada sifat setan tersebut. Iya benar Ustaz, karena kan manusia ini kan kalau udah hatinya sudah gelap, maka sifat-sifatnya akan menyerupai setan Ustaz. Ini bukan menyindir ya, maksudnya saya lihat nih daripada golongan sebelah ini kan mereka kan memang hampir ya memang udah menyifati daripada setan tersebut sifat-sifatnya, yaitu dengan segala tuduhan yang tidak terbukti, tuduhan yang tidak ada asasnya. Nah ini bagaimana nih dalam hal konteksnya nih? Ini memang di dalam suatu peperangan yang dalam udah disyariatkan gak nih Ustadz nih, Kiai? Perangi, karena itu kan termasuk kita itu adalah musibah di dalam agama. Musibah dalam agama ini kan yang pertama adalah meninggalkan sholat, kemudian berjudi, berzina, dan juga membiarkan kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran para ahlus sunnah wal jamaah ataupun ajaran sesat. Itulah musibah bagi agama. Kalau kita tidak tuntaskan, maka kita nanti akan mendapat mendapat daripada efek daripada kita. Itu dia Ustaz. Berarti bisa dikatakan itu adalah suatu peperangan pemahaman ya, bukan peperangan fisik, bukan peperangan pemahaman ya. Makasih Kiai. Yang lain. Oke,
Oke, baik. Lanjut kepada Bu Mariati ya dari Malaysia. Silakan Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada apa-apalah pertanyaan sebab Alhamdulillah saya fahamlah apa yang Ustaz terangkan tadi. Ibu saya dah masuk separuh tadi. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Lanjut ke Pak Bang Jo. Bang Jo, silakan Bang Jo. Langsung aman, oke, langsung Ustaz. Oke, baik. Nah, ini Bang Jo nih di tengah-tengah pekerjaannya menyempatkan diri nih Pak Ustadz menyimak kajian Pak Ustadz juga. Ya, saya sambil kerja ini, sambil kerja. Betul ya. Selanjutnya Kang Ahbib, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyifati terhadap sifat yang sudah tercela gitu, yang sudah sifat hina lah di sana, bukan kepada orangnya gitu. Nah jadi gini, pertanyaan saya kepada Ustadz Fakhruddin Al-Khair ya. Ini kalau kita didolimi oleh seseorang itu dolim kepada kita ya. Ya dolim kan banyak kan ya, berdasarkannya dolim itu kan banyak istilah-istilah dolim itu sendiri. Nah bagaimana kita hukumnya membalas dolim itu atau mendoakan dia celaka gitu karena dia telah mendolimi kita gitu. Itu sekian, terima kasih Ustaz. Masya Allah ya.